Kiai niku kathah, tapi sing ngurus lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang kok kiai lonte iki lho. Angel iki lho. Kok malah kiai lonte, kiai longko. Yen longko berarti antik, yen antik regane larang. Kok kiai lonte? Jenengan pirsa lonte niku pekerjaane napa? Salah, bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Mila mengke dalu ibu-ibu malam Jumat kondur ketemu bojone ning kamar, matur sing sae, "Mas, krotone pun siap." Wa ashabil mujahidin at-tahirin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah Kabupaten Blitar. Kota napa kabupaten? Maklum dereng ngopi. Tanfidiyah dan Suriah Kota Blitar, para sepuh ini sepuh yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Blitar rahimakumullah. Beli kue tar bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Kota Blitar yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya bersyukur malam hari ini rangkaian tur dakwah saya ke Jawa Timur bisa sowan ke Kota Blitar yang akhir-akhir ini alhamdulillah lumayan viral. Blitar kota dukun. Oh tenan. Wesi yo wesi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya memori yang cukup banyak dengan Kota Blitar, dengan Blitar secara umum. Salah satunya adalah saat usia saya 6 tahun, sekitar tahun 1986 atau 87, oleh bapak saya, kebetulan saya lahirnya di Lampung, tapi mbah saya Ponorogo. Jadi saya punya bapak yang melahirkan, bapak ibu saya melahirkan saya di Lampung, Bapak Kiai Muhammad Murodi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya bapak namanya Nyai Madarum, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Muhammad Ilyas Ponorogo, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak namanya Kiai Abdul Mursad makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I, Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuwan Wirasmoro, punya bapak lagi namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Tapi selama ini saya malu kalau ngomong mbah, soalnya apa? Mbah saya Muhammad Besari punya cucu Hasan Besari, itu punya murid besar namanya Ontowiryo. Ontowiryo itu orang Yogyakarta, nama komplitnya Ki Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahheru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya malu ngomongin mbah saya? Mbah saya murite Pangeran Diponegoro.
duwe murid kaya Pangeran Diponegoro. Sementara saya anak cucunya mung duwe murid para begenggek lan lonte. Kan saya malu. Makanya saya juarang Pak Ki. Ngomong nasab itu saya malu. Karena saya ingat betul wasyarrul alamina daul humuli faida fa'akhortahum dzakarul jududa. Kita itu sering membanggakan nasab sementara kita bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika ada kiai besar di Jawa Tengah minta saya jadi calon menantunya, saya nggak mau. Gus, gue tak pek mantu. Tak jawab, mungkin rien Pak Kiai. Akhirnya saya tolak. Alasan saya apa? Kabeh santri pengen dadi mantuku kok kowe nolak karepku ngopo le? Kula jawab, kula lak duwe maratuwa wong ampuh, wong gedhe, kula mikir. Sing kula pikir nopo? Lak sesuk satu saat aku iso dadi gedhe, orang akan mengatakan lumrah Miftah kae gedhe, wong duwe maratuwa gedhe. Tapi lak kula ora iso gedhe, orang akan mengatakan alah gobloke Miftah duwe maratuwa gede kok mantune ora iso gede. Maka saat itu kula ndonga kali Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, kula njaluk maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi. Tak salat istikharah, akhirnya alhamdulillah ya kula dapat maratuwa gampang tak apusi. Jadi mas-mas kalau punya pilihan calon istri segera sholat istikharah. Dua pilihan sholat istikharah. Tapi saran saya satu, sebelum kamu sholat istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Nah, yang menjadi persoalan, ora gelem kok mau istikharah tetap ora gelem. Akhirnya kowe nangis nganggo kuwutnya Gus Miftah, bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Sing kula critake mboten niku nih. Dadi kula niku Ponorogo tapi lahir teng Lampung, mbah kula teng Kediri wonten Mbah Abdullah Mursad nih. Istilah kerennya napa Pak? Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen santri kula kata ingkang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Soalnya santri kula niku kata apa? Bapaknya sapa ora jelas, moro-moro teng pondok ternyata mantan nabi, itu kata. Mantan maling kata. Mantan lonte kata. Nah, zaman kula usia 6 tahun, kali bapak kula diajak sowan teng Blitar, Pak. Dulu Blitar punya macan panggung. Namanya Syekh Yusuf Yasin, Mbah Yasin. Yasin Yusuf balik. Lasing sepuh-sepuh niki masih tasik kelingan memori tentang Mbah Yasin. Daerah pundi nggih? Kademangan, Kadipaten Blitar. Kula diajak sowan kali abah kula teng ngene Mbah Yasin Yusuf. Niku macan panggungnya Jawa Timur waktu itu. Siapa yang tidak kenal dengan kemasyhuran Mbah Yasin? Mila niku nyuwun sewu, Blitar niki aneh. Biyen ana wong kondang namanya Yusuf Yasin. Saiki Samsudin. Oh, tanggane Mbah Yasin. Ya ora apa-apa, sing penting viral lah. Tapi gara-gara kasusnya Mas Samsudin niku, saya bahas di podcastnya Atta Halilintar tentang perdukunan. Saya tidak urusan karo soal dukune, tapi saya pengen mengedukasi masyarakat. Atta takon kula, apa hukumnya nekani dukun Gus? Saya jawab pakai dalil. Man ata arafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf niku napa? Tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh kahin atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Atta takon kula, apa bener Gus yen maca wesi ya wesi kebal tenan? Tak jawab, jajal cangkemmu ngucapi tak bacok tedas apa ora. Akhirnya takon ngomong ngeten kali kula, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal?
Kulo jawab, iya Mas Atta, kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Nah, ada satu kalimat yang membuat dukun tersinggung. Kan kula matur ngeten ya. Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia itu mampu sendiri, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang orang itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya dokter juga sakit. Bahkan di Jogja saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu harusnya rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa-apa. Nah, kemarin saya ngaji sama Pak Kapolri di Probolinggo, saya bilang kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong pekerjaan polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya ono polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Berarti polisi ini ku mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Tapi ingat, piye-piye polisi kuwi penting. Ora kabeh polisi kelakuane kaya Sambo. Itu kesalahan pribadi, bukan lembaga polisi. Mosok wong nggen kula kurang ajar Pak nggih. Mosok ana kanca-kanca kula bintara olahraga diloke Sambo. Seolah-olah kabeh polisi kaya Sambo. Lah, dukun niku nesu kalih kula gara-gara kula ngomong ngeten. Kalau memang manusia itu mampu, dukun itu pinter, kudune bojone dukun kuwi paling ayu. Kenapa? Mergo dukun pekerjaannya ngedol pelet, ngedol pengasihan. Tapi buktine banyak dukun sing bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora iso apa-apa. Lah kalimat itu dipermasalahkan oleh pengacara dukun. Saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP pasal tentang penistaan dukun. Aku mbaten iki pasale apa? Mila nyuwun sewu. Secara ilmiah kita jawab, dilaporke kula ora urusan. Lah, balik teng Mbah Yasin niku wau. Zaman kula umur 6 tahun, Mbah Yasin gawe pengajian. Mbah Yasin itu Pak Kiai, salah satu tokoh yang mampu menghidupkan malam Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama. Karena beliau memang luar biasa. Singkat cerita, Mbah Yasin turun dari panggung. Sirah kula niku didemok kali Mbah Yasin. Beliau mengatakan kepada bapak saya, bahasanya persis ngoten iki. Pak Muradi, sesuk dalam matamu dalam bapak kuwi. Mesti jomblo iki tok ya. Jomblo malam Jumat turu dhewe hal-hal. Oh, lah sing pas yo iki rondo berarti. Pak Muradi, nggih kula Kiai. Titenono ya. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Dadi kula tahun 86 niku wis dicangkem-cangkemke Mbah Yasin. Sesuk anakmu iki cangkeme bakal dadi. Kiai-kiai sepuh seneng karo anakmu. Tapi cah nom-nom iki oke sing ra seneng karo anakmu. Terbukti, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang paling sulit di Nahdlatul Ulama niku napa to sak janjane? Kula tak matur. Persatuan.
awake dhewe niki kon ben lak kon akur niku wangel Pak. Coba kita lihat survei LSI tahun 2021, jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia niku pinten Pak? 49,8% dari total muslim di Indonesia. Orang Indonesia jumlahnya 275 juta, 85%-nya muslim. Dari 85% yang muslim, dari 275 berarti orang Islam sekitar 200 lebih Pak, 250-an juta. Kalau orang NU itu 49,8%, berarti nyuwun sewu wong NU niku totale pinten? Hampir 120 juta. Kalau seandainya wong NU niku kompak akur, jangankan nyalon wali kota Pak, nyalon gubernur mesti dadi, nyalon presiden mesti dadi. Pak Jokowi niku dadi presiden sing milih 90 juta, wong NU 120 juta. Pertanyaan nih, nopo awake dhewe niki lak nyalon ra tau dadi? Bahkan mendekati tahun politik banyak orang yang mendadak NU. Ngerti-ngerti kopiahe NU, ngerti-ngerti serbane NU. Sing kopiahe NU tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Sasaran empuk niku NU niku. Jawabane nopo Pak? Wong NU niku lakon akur angel. Saya kasih contoh kasus. Tahun 2021 nama Gus Miftah trending Twitter, bahkan trending topik tidak hanya nasional, dunia. Gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara, gereja Bethel Indonesia. Acara peresmian gereja Pak, sing diundang FKUB, sing ceramah Gus Miftah. Di dalam gereja baik-baik saja, begitu keluar dari gereja diposting sama sahabat saya Master Botak Deddy Corbuzier. Sehari semalam ceramah saya ditonton 7 juta kali sehari semalam. Yang komentar 120.000 kali. Semua nyerang Gus Miftah, dasar Miftah kafir. Alasannya apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Kulo jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Candi Prambanan dan Borobudur, berarti kafir kabeh. Waduh, nah kayak gitu. Miftah kafir. Tak jawab, ora masalah, syahadat meneh. Lawang kafir 70 tahun maca la ilaha illallah ping pisan itu terbakar kekafirannya. Bengi aku tahlilan kok diarani kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang adoh, turumu kurang, kancamu kurang, oke, kopimu wis adem. Saya yang menjadi persoalan bukan itu. Ini terbukti apa yang disampaikan oleh Mbah Yasin tahun 86. Jam 3 pagi saya ngantuk pol, ditelepon sama sahabat saya dari Australia, Profesor Nadir Shah. Saya dicarikan dalil tentang bolehnya orang masuk gereja dalam kitab Mausu'ah. Kula ajeng sholat tahajud kali santri ngantuk wong dereng turu, kula maca kitabe ndelalah ana sing salah. Kula sadar salah jam 6 pagi, kula posting jam 3 pagi, kula sadar jam 6 pagi. Saya ditelepon sama beberapa kiai saya, termasuk Al-Maghfurlah Mbah Dimyati Rois Kendal. Kula matur bab niki nyuwun sewu Bu, Abah, saya baca kitab ada yang salah, mau saya hapus saja. Ternyata jawaban guru saya Maulana Habib Lutfi, kemudian Abu Yadim Yati Rois, semuanya sama.
ojo mau hapus li. Lah niki salah bah, ojo mau hapus. Kowe bakal ngerti endi wong NU sing seneng awakmu, endi sing apik karo awakmu, endi sing pura-pura apik karo awakmu. Dan ternyata wallah bener, kiai-kiai sepuh kabeh ndukung kula. Sing dingendikake Mbah Yasin wau, okeh canom sing nyerang awakmu terbukti. Dasar Miftah goblok, maca kitab salah. Miftah goblok, irope salah. Guru-guru kula kondo deloken le sing dingendikake Mbah Yasin bener. Ternyata kiai, kesimpulannya kula dionek-onekke kita nggak bisa akur bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Wong NU niku lak ribut orang mergo nasab, tapi mergo nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Gak berbanding lurus pak. Maka bapak ibu nyuwun sewu, bukankah kita diingatkan oleh Muhammad As-Sonhaji dalam kitab Jurumiyah, fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau bangsa ini pengen besar, caranya adalah bersatu. Dhammah merupakan tanda-tanda dari kemuliaan. Ning nyatane awake dhewe kon akur niku angel. Sing salah sinten Bu? Guru TK. Napa hubungane? Gara-gara mlebu TK, awake dhewe diajari lagu judule Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel. Soale napa? Balone bledos. Terbukti, Pak. Maka kemudian apa? Sahabat saya yang kemarin katanya tindak ke sini, Gus Kausar, malam-malam telepon saya. Pun biasa mawon Gus, wong salah kula ya tahu salah. Maka kemudian saya teringat Ibnu Athaillah berpesan, bagaimana kemudian kita mencari sahabat. Kan saya sering bilang Mas, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kita melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan pacar, yang kita cari bukan teman, yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Makanya kalau saya ngomong sama Deddy Corbuzier, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Akhirnya bener Pak, awake dhewe kon akur niku angel. Bukankah kita dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak? Masjid Demak kuwi lak programe Kanjeng Sunan Kalijogo, proyeknya Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, pasti jadi. Tapi faktanya apa? Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan banyak wali. Ada 3 wali selain Kanjeng Sunan Kalijogo yang urun cagak: Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang. Cagak keempat saka tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaanku ngene lho, umpama masjid kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijogo dadi apa ora? Dadi. Gurune Joko Tingkir dadi. Gurune Joko Tingkir saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Aku lho iki takoni, Gus, pripun lagu Joko Tingkir? Enggak ada masalah. Itu kan menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, bener. Zaman Joko Tingkir onone mudegan kopi karo dawet. Sing salah kuwi lak Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah.
Soalnya zaman Joko Tingkir durung ono boban. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok membangun masjid melibatkan semua orang, semua wali? Karena beliau mengajarkan kepada kita persatuan. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Niki angel, Pak. Kemudian saya analisa, ngopo kok wong NU niku ra iso akur. Tahun 2000 sekian pertama kali kula mlebu kamar Habib Lutfi. Kula niku lak ngaji teng klub malam, Pak. Sing backingi kula niku lak Habib Lutfi. Dadi kula ketemu begenggek, ketemu lonte niku ya santai mawon. Soalnya napa? Didongani karo wali. Kula takoni karo wartawan teng Belanda, "Gus, sak janjane lak jenengan ngaji karo begenggek niku pengen apa ora?" Tak jawab, "Ya pengen." Terus pripun? Ya ngempet aku. Mosok kiai ngacengan, aku ya ngono. Lah sing duwe niku Habib Lutfi, Pak. Saat itu Kiai, saya dipanggil sama Habib Lutfi, "Le, tangan Dani, le, ngomong Kiai hari santri. Ini lo hebatnya ulama, hebatnya kiai, hebatnya wali. Sejak saya miskin, saya mau salam tempel 50.000 harus hutang sama orang. Anak saya usia 2 tahun Kiai, bander-banderin nyusu, saya nggak kuat beli susu. Nganti bengi aku rebutan susu karo anakku." Ingat, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Codot dilawan. Makanya sing lanang iki karo wong wedok iki hormat le. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Malam Jumat Kiai. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul Bu? Betul Bu? Salah. Ini on, saat ini tak terus ke babakan ini wow. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya ya. Malah pamer gila. Copot gue isin kan. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin nah. Tapi santai mawon. Saya datang ke sini nggak mikir amplop. Lah mikir amplop umat aku. Aku ini tanggal 11 Oktober ngaji sama Presiden di JCC Investori Daily Summit 2022. Ngaji 7 menit disangoni 150 juta. Wow. Lah neng Kota Blitar, ya Allah. Nggak masalah, karena saya datang saya niatkan atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Bu, neng Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Wong Blitar milih sing pundi? Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Kota Blitar pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung bengok, Rasido Ibrahim Gus Fir'aun ya ora apa-apa. Santai Bu, kalau saya tipe suami yang setia. Karena saya selalu mengatakan apa? Pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan antara satu dan yang lainnya. Betul Bu? Dan saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu?
karena direkam banyak kamera. Pak, Pak. Konangan bojoku modar. Halah rasa gaya, sak pinter-pintere kiai le, sing ngarep-ngarep iki digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Mbok suriahe padha tak kandhani. Nek ngarepe jamaah kelasnya kaya macan, ning omah kaya kucing tak kandhani. Aku gumun karo wong wedok kok menangane ra umum. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Jadi zaman niku Habib Lutfi niku ngundang kula teng kamar. Kula niku nderek Habib Lutfi niku dari tahun 2000. Awal-awal kula ngaji teng lokalisasi. Niki lho Le, bahwa wong niku ampuh tutuke lisane ulama, waline Gusti Allah niku ampuh tenan. Zaman kula niku kere, Pak. Saben kula sowan Habib Lutfi, dari pertama kali kula kenal, Habib Lutfi niku nyeluk kula wis juragan. Juragane teko. Sok. Padahal zaman niku kula kere kuadrat. Jane mbah kula niku kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi pas kula rabi niku jan ran duwe napa-napa, Pak. Pokoknya maratuwa kula kabul gampang tak apusi. Akhire kula melu maratuwa kula niku molimo. Madep mantep mangan melu maratuwa. Akhirnya malah M10 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya yang terjadi adalah M15 madep mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa ku jawab 1M. Napa Pak? Matamu. Kula ning jero ning jaba kamar, Abah Lutfi dawuh, "Juragan, mlebu kamarku." Saya masuk kamarnya Abah Lutfi, beliau duduk di atas seperti ini, saya duduk di bawah, kaki beliau saya pijeti. Beliau ngendikan apa Pak Nggih? Le, iling-ilingen yo. Nggih, Pak. Satu saat kowe bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula kuwaget. Dek lho, kok bahasane ngoten? Kowe satu saat bakal nemoni di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula langsung ngelus dodok. Dodone bojo kula. Ya Allah. Iki maksude apa ya? Kok geding aku? Begitu sulit. Amin diketu. Ternyata jawabannya napa Pak? Tahun 2018. Beliau dawuh niku tahun 2003 atau 4. Ketemu jawabannya tahun 2018. Niki lho wali. Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Tahun 2018 setelah 18 tahun pengajian saya di lokalisasi, Allah takdirkan viral. Pas kula ngaji teng klub malam di Bali, sholawat dengan Mbak Elsi. Lah cara bahasane tiang Blitar, purel. Perempuan rela diusel. Yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Singkat cerita Kiai, nama saya viral, saya dimasukkan ke grup Gus-Gus DIY Jawa Tengah saat itu. Sebulan kemudian nama saya dikeluarkan dari grup. Miftah ora pantes gabung grup para Gus. Sing ngetokke kula tak japri, matur nuwun, kula ditokke, kula seneng. Allah takdirkan 2019 bulan Juni nama Miftah viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Nama saya kembali dimasukkan grup. Grup yang sama. Akhirnya nyuwun sewu. Saya cuman kok begitu masuk, saya komentar cuman sekali tok. Mohon maaf, ini grup Gus-Gus yang terhormat, saya tidak pantas ada di sini. Mohon izin saya meninggalkan grup. Modar kowe aku.
Maksud kula napa? Kenapa sih sesama kita sendiri nggak bisa akur ki ono apa? Jawabannya nopo ternyata. Kita harus paham, Mas. Kita itu hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka nggak usah iri karo wong. Ingat, strategi bisa di copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kalau kemudian Anda bertanya dengan jalan dakwah yang saya ambil, saya ingat betul dawuh Habib Lutfi, le rungokno le, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Kiai niku nyuwun sewu, barang niku lak titik berarti longko. Kalau longko berarti antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing ngurus lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Loh, kiai larang kok kiai lonte iki lho. Angel iki lho. Kok malah kiai lonte, kiai longko. Yen longko berarti antik, yen antik regane larang. Kok kiai lonte? Jenengan pirsa lonte niku pekerjaane napa? Salah, bakul kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Mila mengke dalu ibu-ibu malam Jumat kondur ketemu bojone ning kamar, matur sing sae, "Mas, krotone pun siap." Oh, sing jomblo, cie. Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lah terus kudu pripun sakniki ngoten? Supaya wong eno iso akor kudu pripun? Ayo, Lazisnu penggalangan dana untuk pembangunan kantor PCNU Kota Blitar. Ayo siap-siap selawatan dhisik. Kerja. Ora mangan. Ya Allah, Mbak E sing nyanyi lemune, ya Allah. Kuwi di zoom. Tapi ra apa-apa, Nduk. Kamu harus belajar dari kisahnya, kasusnya Lesti sama Rizky Bilar. Apa hikmah yang bisa diambil? Jadi cewek jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Lagian mohon maaf, sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh laki-laki dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Santai sing lemu ya Dek ya. Sawak kok weteng kabeh to yu. Sebenarnya mbaknya itu tidak gemuk, hanya salah planet. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Mbak Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Sesuk tahun ngarep pengajian hari santri ning Mars wae Mbak. Tapi ya aja lemu-lemu kaya kowe kuwi le, wong lanang ora pantes lemu. Ana penelitian ning rumah sakit Yogya, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Oh, tenan. Sarungnya dibuka paling di sini mengoyo pentil. Bu, purun mboten bantu Lazisnu nggih bangun kantor PCNU. Saya kira takon, nggawa dompet apa mboten? Mboten. Lah dompetmu isine 100.000, 50.000, ana kotak infak, sing mau cemplunge 100.000 napa 1.000? Iki piye to wong kene iki? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Tak balang-balang wong kene. Ayo panitia siap-siap. Aku ya nyumbang PCNU. Di asistenku di.
Ajudan kundi. Hoi, sapa sing nggawa tasku? Nyumbang. Tak sumbang dolar wae Kiai sugih wadah. Iki sing dolar. Bukan yang plastikan kecil, dolar, enggak yang plastikan kecil di sini. Nah, tak sumbang dolar. Kowe ngopo? Ya rene yo. Rupamu kaya kotak infak. Niki sak lembar niki $100 Singapura. Gus Miftah ki muslim tapi duwe jenenge sing kafir. Kula jiko kapure tak mualafke ngono lho. Ya wis tak sumbang 1, 2, 3. Lumayan. Wes minggat kono ngene wae. Pengajian amplop ora jelas malah dirampok. Dan. Kok udah dijaluk orang PCNU. Sing ngarep yo gelem. Miskin. Ayo selawatan. Ngersake lagu napa? Yo Joko Tingkir selawatnya diganti yo. Sire diganti. Joko Tingkir ngombe dawet atau Tingkir ndase mumat. Ngombe dawet ning ngisor wit, ndase mumat mergo ora duwe. Mila muncul BLT bantuan langsung telas.